Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di pelajaran daring materi penjas. Adapun materi yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah permainan tenis meja. Sedangkan submaterinya adalah yang pertama pengertian permainan tenis meja. Yang kedua, sarana dan prasarana tenis meja. Yang ketiga, teknik dasar permainan tenis meja yang mencakup cara memegang bat, macam-macam pukulan, dan gerakan langkah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita masuki materi yang pertama adalah pengertian tenis meja. Mungkin anak-anak sering melihat orang bermain tenis meja. Gimana cara bermainannya? Permainannya pasti anak-anak sudah bisa melihat, sudah tahu. Tetapi apa itu tenis meja? Itu perlu anak-anak tahu ya. Di sini sudah Bapak ketik di sini pengertian tenis meja adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh 2 atau 4 orang dengan menggunakan bat sebagai pemukulnya. Sedangkan permainan tenis meja ini sering juga disebut dengan pingpong. Ada 3 bentuk permainan tenis meja atau yang sering dipertandingkan dalam permainan tenis meja. Di antaranya yang pertama single. Single itu berarti permainan tunggal 1 lawan 1 ya. Ada single putra dan ada single putri. Terus double atau ganda ya. Ada ganda putra dan ada ganda putri. Yang ketiga adalah ganda campuran. Itu gabung antara laki dan perempuan. Selanjutnya di sini induk organisasi tenis meja atau yang mewadahi permainan tenis meja untuk tingkat dunia atau internasional disingkat dengan ITTF. Di sini ya, International Table Tennis Federation. Sedangkan di Asia namanya TTFA, Table Tennis Federation of Asia. Sedangkan di Indonesia, induk organisasi tertinggi adalah PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, yang berdiri pada tahun 1958. Sekarang masuk ke materi kedua adalah sarana dan prasarana tenis meja. Yang pertama, lapangan atau meja ya. Di sini sudah ada ukurannya, panjang lapangan 2,74 meter, lebar 1,52 meter, tinggi meja dari lantai 76 cm. Net ini ya, panjang net 1,82 meter ya. Sedangkan tinggi net 15,25 cm. Bola diameter itu adalah bulatnya itu ya, kalau diukur bulatnya diameter adalah 37,2 sampai 38,2 mm. Berat bola 24,0 sampai 25,3 gram. Ini batnya terbuat dari kayu tebal dan dilapisi dengan fiber karbon atau karet berbintik dengan ketebalan sekitar 2 mm. Nah, ini contoh gambar lapangan. Contoh gambar lapangannya, lihat. Lapangannya berbentuk segi 4 panjang. Di sini sudah ada ukurannya, sudah jelas, tinggal Anda lihat ya. Selanjutnya masuk ke teknik dasar permainan tenis meja. Pada umumnya ada 4 teknik dasar permainan tenis meja. Yang pertama, teknik memegang bat atau grip ya. Teknik siap sedia atau stansi. Teknik gerakan kaki atau footwork. Teknik pukulan atau stroke. Itu kalau ditanya teknik dasar itu ada 4 ini ya, jangan sebut yang lain.
Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Cara memegang bat. Ada dua cara memegang bat, yaitu yang pertama pegangan penhold grip. Kalau pegangan ini adalah seperti orang megang bolpen, itu cara megangnya. Ini penholder grip sering juga disebut dengan pegangan tangkai pena. Pena itu bolpen ya, pegangan bolpen. Ya, gagang bat dipegang melingkar oleh ibu jari dan jari telunjuk. Ketiga jari lainnya menahan di belakang gagang bat. Kalau model pegangan ini bentuk pukulan semuanya pukulan forehand. Nggak ada pukulan backhand karena hanya menggunakan satu bagian bat saja. Sedangkan yang kedua adalah pegangan shake hand grip atau sering juga disebut dengan pegangan berjabat tangan. Jabat tangan ya. Nah, cara megangnya adalah gagang bat dipegang melingkar oleh ibu jari dan ketiga jari lainnya. Sedangkan jari telunjuk terpisah menahan bagian belakang bat. Nah, ini cara pegangan penholder grip. Lihat ada bagian depan, ada bagian belakang. Lihat posisi tangannya. Ya, antara ibu jari dan jari telunjuk melingkar memegang gagang bat, sedangkan tiga jari lainnya berada di bagian belakang bat. Nah, ini nggak ingat di sini yang ada hanya pukulan forehand, nggak bisa dipakai untuk pukulan backhand karena penggunaannya hanya satu bagian muka bat saja. Nah, ini pegangan jabat tangan atau shake hand grip. Lihat ini ya. Bagian depan ada, yang di sebelah kanan kalian adalah bagian depan, sebelah kiri adalah bagian belakang. Lihat jari telunjuk itu bisa posisi seperti ini dan bisa juga jari telunjuknya maju sampai ke bagian permukaan bat. Nah, lihat cara pegangan dengan baik ya. Ini caranya. Selanjutnya ada dua cara memukul dalam permainan tenis meja. Ya, ada dua cara memukul dalam permainan tenis meja. Yaitu ada namanya pukulan forehand dan ada namanya pukulan backhand. Kalau jenis pukulan banyak ya. Jenis pukulan itu banyak ya. Ada pukulan forehand. Adalah pukulan bola dengan menggunakan bagian depan bat. Kalau pukulan backhand adalah pukulan bola dengan menggunakan bagian belakang bat. Kalau pukulan backhand ini, kalau ada anak-anak yang nggak tahu kesulitan, kalau bahasa Bimanya itu adalah pepa, boy pepa ya. Nah, ini contoh pukulan forehand dalam bentuk servis ini ya. Ini pukulan forehand. Nah, sekarang ini pukulan backhand. Lihat posisinya ya. Yang membedakan adalah hanya penggunaan bagian bat, bukan posisi kanan kirinya. Bukan di situ ya, tapi penggunaan bagian bat. Selanjutnya teknik gerakan kaki atau footwork. Kalau gerakan kaki itu seperti biasanya ya. Kalau bolanya dekat cukup satu langkah atau dua langkah. Kalau bola jauh 3 langkah dan bisa lebih. Arah pergerakan kaki bisa ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan atau diagonal. Kalau diagonal itu berarti menyilang. Nah, kalau bolanya agak jauh, misalnya langkah kita melebihi dari 3 langkah, berarti kita menggunakan langkah ganti, seperti jalan ya. Ya, kalau bolanya hanya 3 langkah atau kurang dari 3 langkah, gunakan langkah ganti ya, gunakan langkah ganti. Kalau jauh itu langkah silang. Ingat ya, kalau bolanya jauh pakai langkah silang. Kalau bolanya dekat gunakan langkah ganti. Itu cara melangkahnya. Nah, sekarang di sini ada video ya. Tinggal nanti anak-anak nonton gimana permainan tenis meja itu. Mungkin ada di antara anak-anak yang belum melihat gimana permainan tenis meja itu. Ya, tinggal nonton video di sini pasti anak tahu gimana cara mainnya, gimana cara servisnya, gimana cara memukul bola dengan baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat anak-anak mengerti, bisa dicerna,
bisa dimasukkan dalam otaknya untuk diingat. Dan lihat gambar yang Bapak Guru sampaikan, lihat penjelasannya, bisa kalian praktek sendiri di rumah. Kalau nggak ada meja, pasang meja makannya pakai net, pakai untuk main bola pingpong. Bednya pakai piring kalian. Pasti bisa untuk mainnya ya. Tinggal lihat aja cara bermainannya. Mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.